Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini ya, ini mungkin kali pertama karena kemarin kita sudah beberapa video membahas tentang forex ya. Jadi eh, saya rasa pembahasan ini mungkin lebih kita rutinkan lagi ya, yaitu membahas atau menganalisa market forex ya. Nah di sini saya mencoba analisa XAUSD atau gold ya di market forex. Nah, ini saya ambil di time frame 1 hari ya. Jadi nanti kita bisa turun terus ke time frame 4 jam, H1, M15, M30 dan seterusnya ya. Tapi di time frame manapun, dasar-dasar ini tetap akan sama teman ya. Poin-poin yang akan kita lihat itu tetap akan sama. Jadi kita mulai dengan yang pertama yaitu tren. Tren di sini kita jelas melihat ada kenaikan ya. Ini adalah tren naik. Oke. Yang kedua, kita harus melihat struktur market teman ya. Apakah tulisan ini kurang jelas ya? Atau saya besarkan dulu. Nah, struktur market ini fungsinya kita struktur market ini semacam kerangka yang wajib kita pahami ya untuk menentukan apakah tren ini akan terus berlanjut atau nanti akan berbalik arah. Sehingga di struktur market inilah kita akan menemukan nanti change of character atau CHOCH ya. Kita singkat dengan CHOCH. Oke. Nah, yang pertama tren sudah kelihatan jelas naik di sini. Nah, yang kedua kita mau lihat struktur marketnya seperti apa. Kita kecilkan sedikit supaya lebih gampang untuk markingnya ya. Dari sini kita ambil karena dari sinilah berawal kenaikan harga itu ya. High, low, ya. Kita lanjut ke sini bisa high, low, high, ya. Nah di sini teman-teman lihat high ini ya di break oleh high ini. Ini namanya break obstructor, okay? Atau BOS, break obstructor. Ini juga break obstructor, ya. Jadi high ini adalah high yang tertinggi yang tidak ada di break oleh high selanjutnya. Nah ini adalah resisten, oke. Okay? Sementara ini adalah low. Kemudian ini high low, ini high low, oke. Okay? Itu kira-kira struktur market. Nah di sini teman-teman lihat, setelah dia membentuk high, kemudian dia membentuk lower low, ya, sehingga ini di break ya, low sebelumnya ini di break. Nah ini yang kita namakan dengan change of character, oke. Okay? Jadi perbedaan break obstructor dengan change of character itu adalah apakah low sebelumnya itu di break. Kalau di sini teman lihat belum ada break sama sekali ya. Kemudian ya, setelah dia naik dia tidak break low ini ya. Dia hanya turun sampai di sini, dia lanjut naik. Turun sampai di sini, dia lanjut naik. Nah, sementara dia turun di sini melebihi low sebelumnya itu adalah change of character. Oke, okay. Kita hapus dulu. Oke, kita lanjut supaya tidak kotor ya. Kita hapus dulu ini. Sorry. Oke. Nah, di sini sudah jelas ada change of character di time frame H1. Nah, kalau sudah ada change of character atau CHOCH ini atau CHOCH apa bacanya saya juga kurang paham. Maka ada indikasi harga itu akan berbalik arah teman ya. Dari awalnya dia uptrend bisa jadi dia akan lanjut untuk downtrend seperti ini. Oke. Itu kemungkinannya ya. Tapi itu hanya kemungkinan sekali lagi ya. Semua analisa itu tidak ada kepastian. Oke. Nah, ada adalah probabilitas. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan change of character, kita harus melihat imbalance. Jadi change of character yang valid itu ya, dia disertai dengan imbalance. Apa itu imbalance? Nah, di sini teman-teman lihat ada candle besar ya. Candle besar ini yang tidak seimbang dengan candle-candle sebelumnya. Ya, itu yang dinamakan imbalance, ketidakseimbangan harga ya. Nah, sebelum imbalance ini terjadi, dia meninggalkan jejak dengan adanya candle kecil ini, yang hijau ini. Nah, ini yang dinamakan dengan order block. Oke, saya jelaskan ini buat yang belum paham saja ya. Yang sudah paham silahkan di skip saja. Ini adalah order block. Nah, maka
area-area ini kita tandakan untuk area-area entry posisi. Oke, kita hanya menandakan dulu area ini adalah area yang berpotensi untuk entry posisi, ya, baru potensi. Oke, nah yang pertama kita tandai adalah imbalance-nya. Imbalance itu kita ambil dari, ini kita buang dulu ya, candle pertama ini yang sebelum dia penurunan besar ini ya, yang hijau ini, dengan candle ketiga ini, ya, ini yang pertama, ini yang kedua candle merah besar, yang ketiga yang hijau ini. Oke, dia tidak terhubung teman ya. Ini kan ujung candle yang pertama tidak terhubung dengan atau tidak bersentuhan dengan ujung candle yang ketiga ini, yang hijau ini. Oke, nah ini adalah imbalance atau gap, fair value gap. Ini yang disebut dengan FVG atau gap ya, yang ada gap antara candle pertama dengan ketiga. Nah di sini kita marking lagi, ini kita marking. Nah ini yang dinamakan dengan area imbalance yang sering teman-teman dengar mungkin ya, barangkali ya. Ini adalah area imbalance. Nah di sini kita sudah ada order blocknya itu di mana ya? Ini belum di marking. Ya sebentar. Order blocknya juga kita marking ya. Kita tandai di sini. Jadi kita sudah punya area imbalance, kemudian order block, dan yang di atas ini adalah area resisten. Jadi tiga area ini adalah tiga area yang berpotensi harga itu akan berbalik turun ya. Ketika dia menyentuh ini, dia akan berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Kenapa? Karena sudah ada terjadi change of character, kemudian area imbalance ini akan diambil lagi ya. Nah di sini sampai di sini teman-teman kira-kira sudah paham ya. Marking order block, imbalance, dan resisten. Kita sudah punya tiga area ini. Ini area imbalance, order block, dan resisten. Oke. Nah selanjutnya saya sengaja bikin catatan ini supaya runut teman-teman ya, supaya saya tidak lupa. Nah kemudian boleh kita pakai Fibonacci ya untuk menentukan area mana yang paling high probability. Oke. Nah di sini kita bisa menggunakan Fibonacci. Kalau teman-teman tidak biasa, ya menurut saya tidak ada masalah juga ya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan Fibonacci, teman-teman tarik dari harga tertinggi ini, kemudian sampai ke ujung harga rendah di sini ya. Nah di sini teman-teman lihat area 50% ke bawah. Nah di sini ya, 50% ke bawah ini, 50 ini adalah ada 50% dari panjang high sampai low ini. Oke, ini adalah area yang murah teman. Oke, ini area yang murah. Artinya ini adalah area-area untuk buy posisi ya. Orang-orang akan buy posisi di area-area ini. Sementara ini dari 61,8 dari atau dari 50 ke atas ini ya. Ini adalah area yang mahal, yang dianggap mahal, oke, yang dianggap mahal. Bentar. Area yang dianggap mahal saya kasih warna, bedakan warnanya dulu lah ya. Yang biasa digunakan untuk sell posisi, oke. Nah, area yang disebut golden area itu adalah area 0,61 ya, 61,8 ya, area 61,8 ini sampai ke 100% ini ya. Jadi dari sini 61,8 sampai ke area 100% ini adalah golden ratio namanya, harga yang biasa dipakai orang untuk jadi patokan sell ya. Nah di sini teman lihat, ketika harga masuk ke area imbalance ini ya, yang pertama ya imbalance, kemudian harga langsung turun seperti ini ya. Nah, setelah dia naik, lagi-lagi ini turun drastis ya, cukup dalam, karena ini memang area-area yang dianggap murah ya oleh seller. Nah, di sini teman lihat ya, boleh kita lanjutkan sedikit, kita hapus saja ini. Di sini saya bikin liquidity atau inducement ya, liquidity atau inducement. Liquidity ini adalah area berebut beli teman ya, area berebut beli. Sebelum masuk ke order block, ternyata sudah banyak orang yang berebutan beli. Nah, sementara setelah harga naik sedikit ya, harga langsung jeblok ke bawah. Ya. Nah, ini yang dikatakan inducement atau area bujukan untuk para buyer masuk ya, seller untuk masuk. Setelah itu semua stop loss-nya si seller itu dihantam sama market maker-nya. Ya teorinya seperti itu ya, teorinya seperti itu. Sementara area yang high probability untuk buy itu adalah di order block sini. Nah ini belum tersentuh sama sekali. Oke, area order block ini belum tersentuh sama sekali. Inilah yang akan kita jadikan nanti area untuk exit. Oke, setelah kita dapatkan harga bagus di atas ini untuk sell,
kita akan target di sini untuk exitnya. Kenapa? Di sini juga terjadi liquidity, teman. Ya, teman lihat di sini, atau semacam kompresi lah ya, apa itu istilahnya. Area berebut beli ya, sama dengan ini. Para buyer itu atau retail itu berebut beli di sini karena menganggap harga ini sudah murah ya, udah harga naik, dan bisa jadi dia akan mengambil order block ini, teman. Ya, setelah 2 kali dia sentuh imbalance ini sudah tidak fresh, maka ada kemungkinan harga itu akan lanjut ke OB atau order block ya. Nah, di sini kita akan mencari konfirmasi ya untuk entry. Jangan langsung entry di sini, tapi kita cari konfirmasi. Di sini kita tunggu ada pola pembentukan breakout ya, pola breakout atau engulfing candle ya, atau double top, macam-macam lah ya, yang banyak sekali ya pola-pola pembalikan atau reversal itu. Teman-teman bisa pelajari di video lain nanti ya, atau kita cari bikin materi lain nanti untuk melihat pola-pola pembalikan arah. Oke, termasuk ini change of character, ini kan juga pola pembalikan arah ya. Nah, tapi di time frame kecil. Nah ya, setelah dia masuk ke order block ini, kita pindah ke time frame kecil untuk menunggu konfirmasi entry. Apa itu konfirmasi? Ya, yang tadi. Tapi kalau tidak ada konfirmasi, kita jangan masuk. Ada kemungkinan area akan lanjut naik ke atas ke area resisten ini. Ini adalah area yang paling high probability ya. Maksudnya itu resikonya yang paling kecil, dan kemungkinan kita profit di sini ya, harga itu turun lebih besar, dan stop loss kita pun pasti akan lebih tipis ya. Ya, karena ini adalah harga terakhir yang mungkin akan diambil oleh seller, yang ditunggu oleh seller di sini. Oke. Nah, entry yang bagus adalah jika high time frame sampai ke low time frame menunjukkan arah yang sama, teman-teman. Ya, apa maksudnya ini? Nanti ya di area resisten atau OB ini ya, harga sudah masuk di sini, kita tunggu beberapa candle yang menunjukkan arah yang sama ya. Misalnya seperti ini ya, kita ambil saja contohnya yang ini. Sudah ada candle merah. Nah, kita cek lagi di candle 1 jam ya, juga menunjukkan penurunan di time frame 1 jam. Kemudian di time frame 15 menit misalnya juga menunjukkan penurunan. Nah, itu adalah entry yang bagus, teman ya. Probabilitasnya itu sangat tinggi kalau kita searah semua harga itu dalam kondisi searah ya. Yang membingungkan itu kan biasanya misalkan di time frame 4 jam dia menunjukkan penurunan ya. Kemudian di time frame H1 sedang kuat-kuatnya naik. Nah, teman-teman jangan entry dulu ya, sabar saja ya. Untuk entry itu kita perlu bersabar ya. Menunggu itu adalah satu keahlian juga, teman ya. Sabar menunggu itu adalah satu keahlian juga, bukan teknis saja ya, keahlian itu. Menunggu ya, mengatur psikologi, kesabaran itu juga keahlian. Nah, jadi kesimpulannya apa? Di sini karena kita masih menunggu area harga ini sampai ke kalau imbalance ini boleh kita skip ya, karena sudah tidak fresh. Oke. Sudah tidak fresh, sudah 2 kali tersentuh ya. Dan ini saya curiganya juga menjadi liquidity, teman. Kita lihat di sini ya. Ini kemiringannya itu kan kena apa namanya? Ini enggak equal ya, equal. Enggak sama kenaikannya puncak-puncak ini ada sedikit kenaikan seperti juga ini ya. Ya. Nah, saya curiganya ini adalah liquidity. Oke. Karena sudah 2 kali juga tersentuh, kita abaikan imbalance ini. Kita melihat ke order block ini. Kita tunggu order block di harga itu sampai masuk ke order block ini juga masih jauh ya. Di time frame 1 jam ya. Masih sekitar 500 pip lah ya, 500 pip. Nah, sekarang kita kalau teman-teman tidak mau di time frame yang terlalu besar karena mungkin menunggunya pasti sangat lama ya. Di time frame kecil pun teman-teman misalkan analisa di time frame 1 jam seperti ini ya. Analisanya sama, teman-teman ya. Yang perlu teman-teman lihat itu tetap 7 poin ini ya. Mana tadi? Yang pertama tren, yang kedua struktur market ya. Yang ketiga apakah sudah ada change of character, yang disertai dengan imbalance ya. Jadi change of character itu yang valid itu adalah disertai dengan imbalance. Nah, di sini mungkin ada contohnya ya di time frame satu ini. Nah, ini ya. Ini adalah imbalance. Kita lihat di sini. Ya, ini imbalance. Dan ketika harga masuk ke imbalance ini, ya, ini imbalance. Kemudian harga masuk lagi ke imbalance, teman lihat ya, harga itu turun sangat dalam. Ya, seperti itu.
H1 atau di 4 jam kita belum bisa entry karena masih menunggu harga masuk ke area sell di sini. Kalau dia sudah masuk di sini, mungkin kita cari-cari konfirmasi, kita bikin plannya seperti ini ya. Stop lossnya di atas sedikit sell area ini ya, dan targetnya di order block bawah ini teman ya, order block yang belum tersentuh ini atau yang masih fresh. Jadi seperti itu, bisa sangat banyak ya ini risk rewardnya 1/10 ya. Oke, tapi ini lagi-lagi tidak ada kepastian ya, karena bisa saja harga terus lanjut ke atas setelah dia turun sedikit misalnya ya, diambil stop loss teman, lanjut ke resisten, itu bisa saja terjadi dan itu wajar. Kalau teman loss dalam kondisi seperti ini, kita sudah bikin analisa, sudah bikin plan juga ya, setup, dan terkena loss, dan itu wajar teman ya. Tidak ada setup itu yang pasti profit, nggak ada ya, semuanya hanya probabilitas. Oke, demikian saja. Mungkin banyak yang terlupa atau teman ada yang ragu, silakan ketik saja ya. Misalkan ada yang mau ditanyakan, atau bisa saja saya ada yang khilaf ya dalam analisa ini. Teman-teman bisa komentar di bawah dan kita bisa diskusi bersama-sama. Oke, demikian saja. Selamat siang.